jadi sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau tidak salah hari ini Cap Gome ya saudara ya. Oh kemarin ya? Oh salah. Saya baru ketemu saudara. Buat yang merayakan tahun baru Imlek, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Kung si Fatsai. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tahun apa ini saudara? Jangan bilang tahun ayam ya. Tahun mujizat penuaian. Ayamnya sudah kita potong dan makan sama-sama. Amin. Baik. Saya kembali mau berbicara tentang mujizat penuaian, saudara. Saya mau berbicara tentang mujizat. Saya mau mengajak kita hari ini, saya tidak akan cukup waktu untuk bisa menyelesaikan. Saya akan lanjutkan bulan mendatang. Bulan depan di minggu kedua di tempat ini saya akan sampaikan bagian kedua dari khotbah saya. Saya akan mengajak kita merenungkan secara lebih dalam tentang kata mujizat. Ya. Bertahun-tahun tema yang Tuhan berikan buat gereja ini banyak berbicara tentang mujizat. Tahun dibukanya pintu mujizat, tahun pelipat gandaan mujizat, dan berbagai hal Tuhan berbicara banyak tentang mujizat. Tapi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan secara lebih dalam. Apa sih mujizat buat setiap saudara dan saya? Saudara, saya mencoba mencari arti daripada kata mujizat dan saya menemukan di kamus daripada Oxford Dictionary. Kata mujizat di dalam bahasa Inggris itu adalah miracle. Oxford Dictionary mendefinisikan kata mujizat dengan hal ini. Act itu perbuatan. Or event itu kejadian atau peristiwa which does not follow, yang tidak mengikuti the known laws of nature. Jadi hal-hal natural, hal-hal alamiah ataupun hukum-hukum alam yang normal. Saya ulangi saudaraku ya. Jadi mujizat diterjemahkan oleh Oxford Dictionary sebagai perbuatan atau peristiwa yang tidak mengikuti hukum-hukum alam, hukum-hukum natural yang sudah normal, yang sudah banyak diketahui oleh orang. Jadi intinya mujizat adalah perbuatan atau peristiwa yang supranatural. Sesuatu yang melampaui hal-hal yang natural, yang alamiah. Secara hukum alam, dia di atas hukum alam. Itu yang namanya mujizat. Nah saudaraku, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya mencoba menggali kata asli daripada kata mujizat. Dan saya sangat bersyukur Tuhan kasih saya pengertian waktu saya mencoba mengerti arti asal kata daripada mujizat di dalam bahasa aslinya. Di dalam perjanjian lama ada dua kata, mungkin bisa lebih dari dua kata, tapi yang paling banyak digunakan ada dua kata Ibrani yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai mujizat. Kata pertama, kata Ibrani pertama yang digunakan di dalam perjanjian lama untuk berbicara tentang mujizat adalah kata od. Od itu artinya dalam bahasa Inggris sign. Tanda, dalam bahasa Indonesia itu artinya tanda. Ya, diterjemahkan di dalam Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kata mujizat. Dan kata Ibrani kedua yang digunakan untuk menggambarkan mujizat di dalam perjanjian lama adalah kata movait. Kata movait itu artinya wonder, tanda-tanda heran. Saudara mungkin suka mendengar istilah signs and wonders. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Perhatikan. Jadi di dalam perjanjian lama bahasa asli
daripada kata mujizat itu adalah tanda. Katakan sama-sama tanda. Nah, ternyata hal yang sama juga di Perjanjian Baru. Kata Yunani yang menggambarkan mujizat ada 3 kata. Yang pertama itu kata dunamis. Arti kata dunamis adalah strength power, our strength ability. Kekuatan yang sangat luar biasa. Atau kekuatan yang supranatural. Kemampuan yang supranatural. Itulah kata dunamis. Atau juga ada kata teras. Teras ini memiliki arti yang sama dengan kata movite. Terjemahannya dalam bahasa Inggris wonder, tanda-tanda heran. Dan satu kata lagi yang menggambarkan mujizat dalam Perjanjian Baru, kata Simeon. Simeon sama dengan ot di dalam Perjanjian Lama, yaitu sign, tanda. Perhatian. Satu yang sedikit berbeda di dalam Perjanjian Baru adalah kata dunamis. Dunamis itu berbicara kuasa atau kemampuan yang supranatural. Saya kasih contoh. Pengertian dunamis. Saudara, saya sebagai manusia secara normal, secara natural, secara alamiah, katakan saya punya kemampuan mengangkat beban 25 kilogram. 25 kilo saya bisa angkat. Kalau satu hari tiba-tiba tanpa berlatih, tanpa apapun juga, tiba-tiba saya yang biasa bisa angkat 25 kilo, tiba-tiba saya mampu angkat 100 kilo. Itu artinya ada dunamis. Satu kekuatan supranatural yang masuk ke dalam kehidupan saya, yang membuat saya mampu untuk mengangkat 100 kilo. Itu mujizat. Yang ngerti katakan amin. Jadi perhatikan ini baik-baik saudaraku, ini sangat menarik. Jadi arti kata mujizat adalah tanda dari Tuhan. Atau lebih tepat lagi tanda tentang Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Ini penting sekali. Mujizat adalah tanda yang menunjukkan kuasa atau perbuatan yang besar dari Tuhan. Kalau kita menghubungkan dengan kata dunamis tadi. Ada strength power, strength ability. Mujizat artinya tanda yang menunjukkan tentang Tuhan. Tanda yang menunjukkan kuasa atau perbuatan yang besar dari Tuhan. Saya masuk lebih jauh lagi. Kita ini sejak jatuh dalam dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mampu melihat Tuhan secara fisik. Saudara ikuti saya. Waktu Tuhan pertama kali ciptakan manusia, manusia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saat itu sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, manusia mampu melihat Tuhan secara fisik. Manusia mampu berkomunikasi dengan Tuhan secara fisik. Tapi waktu dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia tidak lagi mampu melihat Tuhan secara fisik. Manusia tidak lagi mampu berkomunikasi dengan Tuhan secara fisik. Karenanya sejak saat itu untuk menyatakan dirinya Tuhan melakukan mujizat. Manusia yang tidak mampu melihat Tuhan secara fisik, manusia bisa melihat Tuhan secara fisik melalui perbuatannya. Yang ngerti katakan amin. Sama kalau kita melihat angin. Siapa di sini yang bisa melihat angin? Tidak ada. Kita tidak bisa lihat angin, tapi kita tahu ada angin. Kita bisa mengenali angin dari mana? Dari perbuatan angin. Waktu kita berjalan di satu tempat, waktu kita melihat daun-daun berterbangan, debu-debu berterbangan.
Kertas-kertas berterbangan. Kita kan bilang ada angin. Padahal kita tidak lihat anginnya. Tapi kita lihat perbuatan yang dilakukan oleh angin. Amin, saudaraku. Kita tidak mampu melihat Tuhan secara fisik. Karenanya Tuhan melakukan mujizat. Supaya kita bisa melihat Tuhan secara fisik melalui perbuatannya. Yosua dan pasukannya tidak lihat Tuhan secara fisik. Tapi Yosua dan pasukannya melihat dengan secara mata, secara kasat mata, secara fisik perbuatan Tuhan. Waktu tiba-tiba mereka bersorak setelah berputar 7 kali pada hari yang ke-7 mengitari benteng Yeriko, tiba-tiba benteng itu runtuh. Bangsa Israel, Yosua dan seluruh pasukannya lihat Tuhan. Waktu benteng Yeriko runtuh, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel. Ini aku. Yang ngerti katakan amin. Manusia bangsa Israel tidak lihat Tuhan secara fisik. Menampakkan diri kepada mereka, tapi mereka melihat waktu Musa mengulurkan tongkat menyentuh Laut Merah, laut itu terbelah. Mereka lihat secara fisik. Kalau laut itu terbelah, berarti ada Tuhan. Yang bisa ngerti katakan amin. Ini penting sekali kita tahu, saudaraku. Penting sekali kita mengerti. Mujizat, kita bertahun-tahun bicara tentang mujizat. Mujizat itu tanda tentang Tuhan. Kalau engkau melihat mujizat di dalam hidupmu, sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan dirinya, pribadinya kepadamu. Melalui perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupanmu. Siapa di tempat ini yang sungguh-sungguh membutuhkan mujizat? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang saya mau tanya gini, saudara. Kalau saudara angkat tangan, saudara katakan saudara butuh mujizat. Pertanyaan saya untuk kita renungkan pagi ini, kenapa kamu butuh mujizat? Untuk apa kamu butuh mujizat? Sebagian besar dari kita akan bilang begini, Pak, karena saya punya masalah. Saya sudah melakukan banyak hal dan masalah saya tidak kunjung selesai. Saya butuh mujizat untuk menyelesaikan masalah saya. Kalau engkau berkata seperti itu, saudara, saya tidak katakan itu salah. Tetapi hati-hati. Karena tujuan Tuhan melakukan mujizat bukan cuma untuk menyelesaikan masalahmu. Kita buka Efesus. Pasal yang pertama. Ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-21. Kita baca bergantian, saudara. Saya akan baca ayat 17. Saudara semua baca ayat ke-18. Saya baca ayat 19, saudara baca 20. Ayat 21 kita baca sama-sama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya
bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Ayat 21 sama-sama 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Perhatikan Rasul Paulus setiap waktu berdoa untuk jemaat. Dan salah satu pokok doa utama yang dia doakan untuk jemaat Tuhan adalah supaya jemaat Tuhan itu mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Dan waktu Rasul Paulus kemudian mulai menguraikannya, dia berdoa untuk jemaat Tuhan mengenal Tuhan dengan benar. Salah satu cara yang utama adalah, perhatikan ayat 19, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Ayat ke-21 lompat. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dari sini kita mengerti, saudaraku, bahwa mujizat itu seharusnya membuat setiap orang yang melihat atau mengalaminya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang amin cuma 3 orang. Saya ulangi lagi. Mujizat itu Tuhan maksudkan supaya orang yang melihatnya, orang yang mengalaminya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita kan gak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita ngalami mujizat supaya waktu kita lihat mujizat terjadi, kita akan berkata seperti ini, itu Tuhan. Karena itu tanda tentang Tuhan. Kita jadi bertumbuh semakin kenal akan Tuhan karena mujizat. Tuhan sengaja bawa bangsa Israel masuk ke padang gurun. Di padang gurun tidak ada makanan sama sekali. Dan 3 juta orang butuh makanan tiap hari. Yang Tuhan lakukan, Tuhan buat mujizat. Yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tuhan turunkan roti mana setiap pagi. Dan Tuhan bikin peraturan buat bangsa Israel. Kamu cuma boleh ambil jatah untuk 1 hari. Gak boleh lebih. Kalau kamu ambil lebih, kamu simpan buat besok. Besok jadi busuk. Berulat. Kenapa Tuhan buat mujizat ini kepada bangsa Israel? Supaya bangsa Israel bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya mulai saat itu bangsa Israel mengerti di dalam dirinya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itu Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Karenanya dia tidak izinkan bangsa Israel mengambil lebih dari 1 hari. Kenapa? Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang setia. Besok Tuhan pasti kasih. Kamu nggak perlu punya cadangan makanan. Kenapa? Besok Tuhan sediakan. Setiap mujizat yang Tuhan buat punya maksud seperti itu. Saudara dengar saya baik-baik.
Kalau kita berdoa minta mujizat dan hanya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, berbahaya. Saya mau ingatkan, ada 10 orang kusta disuruh Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada para imam. Di tengah perjalanan semuanya sembuh. Berapa yang kembali kepada Yesus? Kemana yang 9? Yang 9 berkata seperti ini, saya sudah dapatkan apa yang saya butuhkan. Karena yang dia butuhkan cuma kesembuhan. Tapi 1 orang kembali kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tidak hanya tertarik kepada penyelesaian kebutuhannya. Tapi dia tertarik kepada si pembuat kesembuhan. Dia mau kenal si pembuat kesembuhan lebih dalam. Yesus mengutuk 3 kota. Betsaida, Korazim, Kapernaum. Kenapa Yesus kutuk ketiga kota itu? Karena Yesus bilang begini. Aku sudah melakukan berbagai-bagai mujizat di kota-kota ini. Kalau di zaman dulu, di Sodom dan Gomora, mereka melihat mujizat-mujizat yang aku lakukan ini. Mereka semua sudah bertobat. Tapi kalian, Korazim, Kapernaum, Betsaida, sudah melihat begitu banyak perbuatan mujizat, tapi kalian tidak bertobat. Saya di dalam kehidupan pribadi, di dalam perjalanan mengiring Yesus, saya melihat tidak sedikit orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini. Enggak kurang-kurang ngalami mujizat dalam hidupnya. Tapi enggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Gampang hilang dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang justru hilang karena ngalami mujizat. Nganggur, ekonomi berantakan. Wah, rajinnya doa minta ampun. Tiap minggu ibadah sungguh-sungguh cari Tuhan. Hancur hati. Tuhan buat mujizat. Ngalami terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat dalam hal keuangan. Wow, pulih keuangannya. Bahkan berlimpah-limpah. Hilang loh. Coba senggol kiri kanan bilang, saya tahu pasti yang dimaksud bukan saudara. Ya karena saudara masih ada di sini, berarti saudara tidak hilang. Yang dimaksud yang di luar sana. Bisa ngerti saudara? Kalau kita nggak hati-hati, kita berdoa untuk mujizat. Berapa banyak pun kita alami mujizat, tapi kita tidak mencapai tujuan yang Tuhan maksudkan melalui mujizat. Mujizat dari bahasa aslinya saja sudah menjelaskan kepada kita itu tanda tentang Tuhan. Supaya melalui mujizat demi mujizat yang kita alami, kita semakin bertumbuh, semakin kenal dengan benar akan Dia. Saya mau jelaskan begini saudara. Di dalam kenyataan kehidupan rohani, ada orang-orang yang mengalami mujizat dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Luar biasa, semakin cinta Tuhan. Tapi ada orang-orang yang seperti tadi saya bicara, yang mengalami mujizat justru terhilang. Saya akan tunjukkan kenapa perbedaan ini terjadi. Saya minta Pak Heri, Stephen. Pak Heri sini, Stephen sini. Kamera sorot ya. Exit. Agak dekat dikit. Oh. Saudara perhatikan. Misalkan, misal. Sudah 3 kali misal ya. Ini pembantu saya. Pesuruh. Lihat badannya, bodinya meyakinkan. Misal sekali lagi ya. Ini misalkan ini Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, terima kasih dia. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik.
Satu hari saya ngalami masalah. Saya mau angkat koper, tapi karena terlalu penuh, berat sekali. Saya panggil, Heri. Ada yang banyak yang nama Heri ya. Datang. Dan luar biasa dia angkat satu tangan, saudara. Bodinya udah meyakinkan begini. Dia angkat, bisa angkat satu tangan. Dia bawa ke mobil. Pek. Pertanyaan saya, dia siapa saudara? Pesuruh saya. Kagum gak saya sama dia? Halo? Biasa aja. Hebat ya, kuat satu tangan. Cuma begitu aja. Betul? Satu. Kedua, saya lagi ngendarai mobil di jalan, tiba-tiba mobil saya mogok. Saya nggak ngerti mesin. Oh bingung. Waduh, siapa yang bisa tolong saya? Saya ingat membantu saya. Saya telepon, Her, kamu ke sini. Naik motor kamu ke sini. Tolongin saya, mobil saya mogok. Datang dia. Ternyata di luar ekspektasi saya, dia bisa ngerti mesin. Jadi dia bilang sebentar Pak, dia betulin, jalan. Mobil saya bisa starter lagi. Kagum gak saya sama dia? Kagum? Ada orang yang ngagumi pembantunya? Betapa engkau mengagumkan. Sungguh saya terpesona kepadamu. Ya, pasti ada rasa kagum sedikit lah. Ya, wah ternyata kamu gak cuma badannya gede ya. Gak cuma otot yang hebat, otak lu juga ada ya. Misalnya seperti itu. Berapa lama saya akan ingat pertolongan Heri dalam hidup saya? Sebentar, setuju? Satu hari, dia udah tolongin saya banyak nih saudara. Satu hari, saya lagi ada keperluan penting, saya panggil dia, Heri! Gak ada. Saya cari di mana-mana gak ketemu. Saya teleponnya gak aktif lah, gak diangkat lah. Wah, satu harian saya cari dia. Gak ketemu. Padahal ini penting sekali. Saya butuh bantuan dia. Waktu besoknya saya ketemu dia, apa yang saya lakukan? Oh, marah, pecat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ya. Ingat ini baik-baik. Ini siapa? Presiden. Wah, semua menubuatkan kamu. Kalau nggak di Indonesia paling nggak di Suriname lah ya. Di rumah. Hal yang sama persis. Satu hari katakan saya di airport, wah koper saya terlalu berat, saya nggak kuat ngangkat. Ini presiden, lagi dikawal. Mau pergi, dia lihat saya, tiba-tiba dia keluar dari protokolernya, dari pas pampresnya. Dia bantu, saya bantuin. Dia bantuin saya angkat koper. Sama seperti ini. Ini angkatnya pakai satu tangan. Ini pakai dua tangan terengal-engal. Bantuin, saya kagum gak? Kagum gak? Ada presiden bantuin saya. Oke? Sama persis, saya satu hari setir mobil, mogok. Ini lagi jalan. Pakai forerunner. Tiba-tiba dia suruh forerunner, karena saya lagi di jalan gitu. Lagi bingung, keringetan semua bingung, mukanya bingung. Tiba-tiba dia suruh forerunner berhenti, supirnya berhenti, dia turun, dia bantuin saya perbaiki mobil saya. Presiden, kagum gak? Saya mau tanya, berapa lama saya akan ingat pertolongan? Seumur hidup kita gak akan pernah lupa. Oke? Lanjut. Satu hari saya ketemu dia, saya mau salamin dia, dia melengos. Marah gak saya? Siapa yang bilang marah? Maju ke depan. Kalau kita sudah begitu kagum, gak gampang kita marah. Setuju gak? Kita akan positive thinking. Oh mungkin dia lagi repot, lagi apa. Setuju sudah? Setuju? Perhatikan nih baik-baik. Dua hal yang sama, satu pesuruh, satu presiden. Cara pandang saya berbeda. Dampaknya buat hidup saya beda. Pertolongannya sama. Terima kasih Pak. Terima kasih.
bedanya. Kita memperlakukan Tuhan sebagai apa? Saudara, hati-hati. Kita semua panggil Yesus itu Tuhan. Tapi belum tentu kita perlakukan dia sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya kurios. The Lord of the universe. Penguasa dari seluruh alam semesta. Pribadi yang berdaulat sepenuhnya untuk hidup kita. Bukan hanya untuk hidup kita, seluruh alam semesta. Maaf. Sebagian orang Kristen memperlakukan Yesus hanya sebagai juru tolong. Itu bahasa halus daripada pesuruh. Ada persoalan, doa, cari Tuhan. Tapi waktu Tuhan lakukan mujizat, pertolongan, itu gak membekas lama loh saudara. Iya sih seminggu cerita, waduh dahsyat lu, begini. Tapi sebentar hilang. Ada persoalan, doa lagi. Tuhan kasih mujizat lagi. Wah, bersaksi lagi. Tapi gak lama loh. Dan kemudian, waktu dia punya persoalan, dia doa sama Tuhan. Tuhan gak jawab-jawab, marah. Tadi yang saya tanya, saya apain dia? Satu marah, kedua pecat. Tidak sedikit anak Tuhan, waktu dia berdoa dalam kesulitannya, dia berdoa dan Tuhan tidak kunjung menolong dia. Marah, kecewa. Dan bilang gini, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Omong kosong. Dia lupa berapa banyak Tuhan sudah tolong dia. Lupa. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah bisa melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia memperlakukan sebagai Tuhan. Dia akan berpikir begini, siapa saya? Kok the Lord of the universe, penguasa dari seluruh alam semesta, kok mau tolong saya? Kok mau peduli sama saya? Karenanya orang-orang ini, waktu dia mulai mengalami pergumulan, dia berdoa dan tidak kunjung dijawab. Dia tidak punya pikiran negatif tentang Tuhannya. Dia berpikir begini, saya sudah kenal Tuhan cukup lama. Tuhan itu begitu baik sama saya. Tuhan itu begitu peduli sama saya. Tuhan itu begitu mengasihi saya. Enggak mungkin. Dia merancangkan yang jahat buat saya. Kalau dia belum tolong saya, dia pasti punya rencana yang indah. Dia pasti punya maksud yang baik buat saya. Yang bisa ngerti katakan amin. Saudara, kalau hari ini kita kecewa sama Tuhan. Kalau hari ini sudah tidak lagi banyak getaran cinta kepada Tuhan yang kuat. Mungkin. Kita salah memperlakukan dia. Tuhan lakukan mujizat. Supaya setiap saudara dan saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang maha kuasa. Dan juga dia Allah yang sangat mengasihi kita. Hanya mau memberi bagian yang terbaik. Dan selalu pada waktu yang terbaik. Tepuk tangan buat dia. Yang kedua, kenapa kita perlu mujizat? Yang kedua adalah dengan mengalami mujizat demi mujizat, kita itu akan semakin menyadari keterbatasan diri kita. Sehingga kita tidak bermegah. Saudara, orang-orang yang mengalami mujizat demi mujizat dengan cara pandang yang benar, saya yakin orang ini akan semakin rendah hati. Saudara, saya cukup lama ya berkecimpung di dalam dunia kerohanian. Saya sering ketemu orang, saya tidak menghakimi, sama sekali tidak menghakimi. Kadang-kadang di dalam pemberkatan rumah, ucapan syukur atau apapun, atau ngobrol. Orang-orang yang berhasil, anak-anak Tuhan yang berhasil, banyak sekali, bahkan hampir semua, sering berkata begini, ya semua ini karena anugerah Tuhan.
Tapi berdasarkan pengalaman yang saya alami selama puluhan tahun, saudaraku, saya menyadari bahwa tidak semua dari yang mengucapkan kalimat tersebut benar-benar mengucapkannya dari dasar hati. Yang bisa mengerti katakan amin. Sebagian dari orang yang mengucapkan kalimat tersebut di dasar hatinya dia juga berkata, ya Tuhan baik tapi saya juga hebat. Banyak loh saudara. Sekarang saudara bayangkan begini. Kalau misalnya kita buka satu toko atau restoran lah. Kita salah lokasi katakan. Restoran ini kita lokasinya buruk. Untuk orang mau datang ke restoran itu gak ada yang datang, sepi. Lalu kita mulai doa, kita doa. Dan mujizat terjadi. Ada orang nyasar ke restoran kita. Padahal mestinya dia gak masuk, tapi masuk. Itu mujizat. Setuju katakan amin. Tuhan yang gerakkan. Ada orang kedua, datang lagi. Itu mujizat. Kita sadar itu mujizat. Saya doa sama Tuhan, orang datang. 2 orang, 3 orang. Kemudian orang-orang yang makan merasa cocok. Makanannya, harganya, kenyamanan ruangannya, kebersihan dan lain sebagainya. Dia mulai cerita. Dan tambah hari tambah banyak yang datang. Lalu kemudian restoran itu jadi terkenal sekali. Ramai sekali. Dari berbagai penjuru kota datang. Kita masih butuh mujizatnya. Masih gak? Untuk restoran ini ramai butuh mujizat? Halo? Enggak. Jangan naif. Enggak, doa pun tetap ramai kok. Kenapa? Udah terkenal. Buktinya ada orang-orang yang kenal Tuhan restorannya ramai. Tetapi saudaraku, waktu kita di situ itu sangat kita harus berhati-hati. Waktu itu restoran sudah dengan sendirinya ramai, kalau tidak hati-hati kita akan mulai lupa ini karena Tuhan. Kalau enggak Tuhan kirimkan 1, 2, 3 dan lalu mulai cerita, enggak akan sampai ke sini. Kalau orang yang bisa ngerti mengenai kebenaran ini, dia enggak akan pernah lupa bahwa kalau hari ini restorannya itu ramai, semua karena anugerah. Bisa ngerti enggak saudara? Karena kalau tanpa awal seperti ini Tuhan kirimkan mujizat demi mujizat, mau sampai kapanpun tempat itu enggak akan ramai. Halo, bisa ikuti saya saudara? Tapi kalau nggak hati-hati, mental tadi kita sikap kita seperti kita kepada pesuruh, kita udah lupa nih dulu Tuhan lakukan apa. Yang kita ingat cuma kebelakangannya. Wah, orang-orang semuanya mempergunjingkan restoran kita dengan artian positif. Wah, itu hebat begini. Kita nggak butuh mujizat lagi. Di situ sering kali kita terjebak kepada kesombongan. Karena saya berdoa, saya yakin ini tahun mujizat penuaian. Kita yang percaya kita pasti alami. Tapi saya tidak hanya mau saudara alami mujizat dalam hidupmu. Tapi yang saya mau juga adalah saudara mengalami pertumbuhan. Di dalam mengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga waktu kau mengalami saat-saat buruk, kamu tidak kecewa sama Tuhan. Kamu tidak jadi pahit sama Tuhan. Kamu akan tetap setia. Kenapa? Karena pengenalanmu akan Tuhan kuat. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita butuh mujizat? Kita buka dulu Markus pasal ke-6. Ayat 45. 47 mulai, saudara. Kita mulai dari 47 aja. Saya akan bacakan. Markus pasal ke-5 mulai ayat ke-47. Enam maksud saya. Maaf. Markus pasal ke-6. Saya baca. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak.
Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Perhatikan baik-baik ayat ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, ini maksudnya 5 roti 2 ikan. Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Saudara perhatikan begini, Yesus beberapa kali kesempatan itu marah sama murid-muridnya. Salah satu yang saudara tentunya ingat, satu hari Yesus naik perahu, dia tidur di perahu, murid-muridnya mencoba mengendalikan perahu menyeberangi danau dan badai. Murid-muridnya susah payah mengendalikan badai perahu itu di tengah badai dan air mulai masuk. Ketakutan mereka, lalu bangunkan Yesus. Guru-guru, tidakkah engkau peduli? Kita semua akan binasa. Yesus bangun, lalu hardik angin. Diam, semua diam, tenang. Lalu dia berbalik kepada muridnya dan dia marah. Dia tegur muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, mari renungkan. Mestinya kan normal, kalau di tengah badai seperti itu orang jadi takut. Normal kan? Tapi kenapa Yesus marah? Dengar, Yesus tidak marah kepada semua orang yang takut. Yesus marah kepada murid-muridnya karena murid-murid ini sudah berkali-kali mengalami mujizat bersama Yesus. Tapi mereka tidak kunjung mengerti. Mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga setiap kali persoalan takut, setiap kali persoalan khawatir. Saya mau jelaskan begini, namanya takut, namanya khawatir manusiawi. Tapi kamu yang sudah kenal Tuhan, kamu yang sudah mengalami berbagai-bagai mujizat oleh karena Tuhan, seharusnya kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga itu membuat kamu tidak dikuasai ketakutan. Tidak dikuasai kekhawatiran. Kenapa? Karena kamu sudah kenal Tuhan. Melalui apa? Mujizat demi mujizat yang kau sudah alami dalam hidupmu. Pertolongan demi pertolongan yang kau sudah alami dalam hidupmu. Waktu kita benar-benar mengerti ini. Waktu kita mengalami persoalan di dalam hidup kita. Waktu kita berdoa. Dan sepertinya doa kita tidak kunjung dijawab. Kita akan berkata seperti ini. Kalau dulu berkali-kali Tuhan sudah tolong saya. Sekarang Tuhan pasti tolong saya. Dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong saya. Tepuk tangan buat